Kata Syekh Bakar Abu Zaid, al-faslur rabi' adabuz zamalah. Pembahasan yang keempat. Ya, kemarin di pembahasan yang ketiga beliau memaparkan tentang adab-adab seorang murid kepada gurunya. Maka sekarang ini masuk ke poin yang keempat, adabuz zamalah. Adab berteman, berkawan, bersahabat. Subhanallah. Ya, indah itu Islam. Sempurna itu Islam. Semuanya telah dibahas. Tinggal kita pelajari, tinggal kita amalkan. Kata beliau, ihdhar qarinasu. Berhati-hatilah, waspadahlah terhadap teman, sahabat, kawan yang jelek, buruk akhlak dan agamanya. Bahaya. Ya, pelajaran. Ya, adab berkawan, adab berteman, adab bersahabat. Kata beliau, ihdhar qarinasu. Hati-hati, waspadah kalian terhadap teman, kawan, sahabat yang jelek. Kata beliau, kama anna li'irq dasasun fa inna adabasu dasasun. Sebagaimana faktor genetika, ya, apa istilahnya Pak Arif? DNA, ya mungkin itu ya, faktor genetika. Ya, katanya sebagaimana irq, faktor genetika itu bisa menurun kepada anaknya kita, maka demikian pula adab yang jelek, akhlak yang buruk itu bisa menurun dan menular. Subhanallah. Ya, kata beliau, id at-tabi'atu naqalatun wattiba sarraqatun. Maka tabiat, akhlak, ya, akhlak itu, akhlak manusia itu naqalatun, cepat berpindah dia. Tingkah laku seseorang itu cepat berubah tuh, ya. Wan nasu ka asrabil qatah majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd. Dan manusia itu bagaikan sekumpulan dari burung yang sangat cepat untuk memberikan pengaruh sebagian kepada sebagian yang lainnya. Yang ini diumpamakan oleh sebagian ulama dalam bentuk syair yang mereka sebutkan, inna fis sama'i tuyuran ismuhal buku'u wa inna tuyur ala ashkaliha taqa'u. Ini perumpamaan yang sering diucapkan oleh para ulama. Kata mereka, sesungguhnya di langit itu ada burung, sekumpulan burung yang namanya buku, pencampuran antara warna putih dan hitam. Wa inna tuyur ala ashkaliha taqa'u. Dan sesungguhnya burung itu akan hinggap sesuai dengan kawannya, sesuai dengan jenisnya. Maka demikianlah manusia. Jiwanya itu akan lebih dominan untuk berkumpul, untuk bergaul yang sesuai dengan jiwanya, yang sesuai dengan nuraninya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang lurus akan senantiasa berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik pula. Maka demikian pula orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sungguh mereka pun akan senantiasa senang, merasa adem, merasa bahagia untuk berkumpul dengan orang-orang yang semisal mereka. Kemudian kata beliau, fahdhar mu'asyarata man kana kadzalik. Maka berhati-hatilah, waspadahlah untuk berkawan, berteman dengan teman-teman yang jelek akhlak dan agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek tersebut seperti perumpamaan penjual minyak wangi
dan tukang las, ya, penjual minyak wangi. Jemaah sekalian yang kami muliakan, walaupun ya kita tidak memiliki duit untuk membeli minyak wanginya, ya paling tidak kemungkinan kita diberikan hadiah, ya kan? Jangan minta, ya jangan minta, tapi ada kemungkinan kita diberikan hadiah minyak wangi tersebut. Kalaupun tidak diberikan hadiah olehnya, oleh penjual minyak wangi tersebut, oleh kawan kita yang menjual minyak wangi tersebut, maka masih ada kebaikan yang kedua. Apa itu? Paling tidak kita telah mencium bau wangi darinya. Betul gak jemaah sekalian? Itulah perumpamaan bergaul dengan teman yang baik, teman-teman yang soleh. Walaupun kita tidak bisa seperti dia sesolehnya, walaupun kita nggak bisa seperti dia dalam hal banyaknya ibadah yang dia lakukan, walaupun kita tidak bisa persis seperti dia, mengejar dia dalam kebaikan, paling tidak kita masih terus berada dalam kebaikan. Itu paling minimal ketika berkawan dengan orang-orang yang baik. Paling minimal lagi kata para ulama, ketika berkawan dengan orang-orang yang baik, paling minimal kita tercegah dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu paling minimal sekali, paling minimal. Coba kalau kita berkawan dengan pelaku kemaksiatan, ketika kita berbuat maksiat, ya dicuekin juga. Kenapa? Karena dia sendiri berbuat maksiat. Berbeda dengan teman kita yang selalu mengingatkan kita dalam perkara kebaikan. Ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia ingatkan kita sebagai wujud cintanya teman tersebut kepada kita. Subhanallah. Makanya juga kita pun telah diwanti-wanti dan telah diberikan peringatan kepada dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan tergantung dan terpengaruh dari agama temannya. Kata para ulama, inna sahiba sahibun, sesungguhnya kawan, sahabat, teman itu seperti magnet yang akan bisa mempengaruhi kita. Maka jamaah sekalian, ini perkara yang betul-betul menjadi perhatian kita. Wa alaihi, oleh sebab itulah kata Syekh Bakar Abu Zaid, fatakhayyar lizamalati wassadaqati man yu'inuk ala matlabik. Oleh sebab itulah maka pilih teman, sahabat, kawan yang akan membantu kamu untuk meraih apa-apa yang kamu cita-citakan. Cari teman kita yang akan membantu kita untuk meraih apa-apa yang kita inginkan. Wa yuqarribuka ila rabbik, pilih teman, pilih sahabat yang akan semakin mendekatkan engkau kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk kita camkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, tanamkan sejak dini kepada mereka. Istrinya kita pun harus kita ingatkan jamaah sekalian, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kadang sang suami rajin kajian, rajin taklim, luar biasa, udah kenal pengajian, akan tetapi istrinya tidak pernah diberikan porsi untuk mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Akhirnya berkawan dengan orang-orang dari sembarang kalangan tanpa memilah dan memilih. Ada wanita-wanita yang memang sukanya itu cuman membuat onar dalam rumah tangga orang lain, nukil sana, nukil sini. Ada sekelompok wanita, tidak semuanya, kecuali wanita-wanita yang dirahmati oleh Allah. Ada memang tipe wanita itu yang nggak bisa kontrol ucapannya, ya. Makanya ada sebagian orang mengatakan hati-hati ya dalam memilih teman untuk bercerita. Jangan sampai kamu bercerita dalam bentuk sampaikan ubi, nanti jadinya kolak sama dia. Iya, itu istilahnya mereka ini. Kita sampaikan A, cerita A, malah yang disebarin B. Nah, itu bahaya.
Jadi diperhatikan, dinasehatin istrinya kita. Bukan berarti ingin membatasi pertemanan, bukan, tapi ini selektif. Agama kita bahaya kalau salah bergaul, karena orang-orang yang terbiasa menggibahi orang, terbiasa untuk membongkar aib orang lain. Kalau istri kita hanya sendiri sering bergaul dengan mereka, maka tidak menutup kemungkinan kita, istri kita, keluarga kita pun akan sama seperti mereka. Jangan pernah ya kita cinta istri kita cinta anak-anak kita cinta dirinya kita, maka jaga dirinya kita ini untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadiqu fadilatin, berteman karena kebaikan, keutamaan, akhlak yang mulia, maka inilah yang bisa diandalkan, karena yang membangkitkan dia, mendorong dia untuk membangun pertemanan, persahabatan, perkawanan tersebut adalah keyakinan untuk masing-masing bisa meraih kemanfaatan, kebaikan, kemuliaan dan akhlak yang mulia. Wasadiqul fadilati hadza umlatun so'batun ya'izzul husul 'alaiha, dan teman yang baik ini, kawan yang baik ini, itu bagaikan mata uang yang sulit, mata uang yang asing yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Wa min nafisi kalami Hisham ibn Abdul Malik qauluhu, dan diantara ucapan indah Imam Hisham ibn Abdul Malik, ucapan beliau, ma baqiya min ladzatid dunya syai'un illa akhun arfa'u ma'unatat tahaffudhi baini wa bainahu. Kata beliau, ini ucapan indah dari Imam Hisham ibn Abdul Malik, katanya tidak tersisa lagi kelezatan di dunia ini kecuali memiliki kawan yang baik, kawan yang aku itu ya rela untuk mengeluarkan biaya, mengeluarkan duit dalam rangka untuk menjaga hubunganku dengan hubungannya. Jangan tanggung-tanggung, kalau teman kita butuh bantuannya kita lakukan, mengapa tidak? Ya, itu dalam rangka untuk tetap menjaga hubungan kita dengan temannya kita, enggak perhitungan ya. Kalau kita dalam keadaan bahagia, Masya Allah, dia baik. Tapi giliran kita yang kesusahan, dia sulitnya minta ampun untuk membantu. Tidak demikian. Katanya itulah hakikat teman yang bagus. Senang dan duka tetap bersama kita. Ya, selalu mengingat kita, senantiasa mendoakan kita. Itulah salah satu yang tersisa dari kenikmatan dunia ini. Salat malam, demikian pula memiliki teman yang baik, teman yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan kebaikan, nasihat-nasihat yang baik untuk kita. Oleh sebab itulah kata para ulama, jika Allah Rabbul Alamin telah menganugerahkan kepada kalian teman yang baik, sahabat yang baik, maka pegang baik-baik, jangan lepaskan. Karena untuk mencari teman yang baik itu sangat sulit, dan untuk melepaskannya sangat mudah. Gara-gara perkara sepele, setan datang untuk merusak hubungan yang baik yang telah kita bina bertahun-tahun lamanya. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, di antara nikmat Allah Rabbul Alamin adalah dikumpulkannya kita, dipertemukannya kita dengan orang-orang yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita untuk kehidupan akhiratnya kita. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, penyemangat untuk kita semuanya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kekurangan, kekhilafan itu murni dari pribadi saya sendiri, dan saya beristighfar atas semuanya itu. Demikian pula dari syaitan. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.